balik lagi nih di Ngobas episode kedua. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, di mana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentunya. Nah, di sebelah saya ini ada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sangat cantik nih, yang tentunya membimbing mahasiswanya. Bukan begitu, Bu? Alhamdulillah, terima kasih. Iya, jadi di sebelah saya juga ada pemateri yang sangat cantik tentunya pagi ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang. The winner Duta Hijab Radar Malang tahun 2022. Nah, jadi untuk mengapresiasi nih dari beberapa prestasi yang sudah diberikan kepada fakultas, mungkin Bu Diana bisa memberikan salah satu hadiah yang sangat menarik. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman pendengar setia Ngobas, kembali lagi ya ke episode yang kedua. Setelah kemarin kita bicara tentang konten kreator, nah saat ini sepertinya saya jadi melihat FEB Unisma ini gudangnya teman-teman yang punya kreativitas dan inovasi. Nah, tentunya ini juga tidak luput dari bagaimana FEB itu mengembangkan talenta-talenta yang ada di mahasiswa itu biar mereka itu bisa menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Masya Allah sekali. Nah, itulah makanya Mbak, kami ini sangat berbahagia dan juga mengapresiasi berbagai prestasi yang ada di teman-teman mahasiswa. Nah, saat ini kemarin juga salah satu dari mahasiswa FEB Universitas Islam Malang, Mbak Ida Ayu Lestari, terutama prodi akuntansi, telah menyumbangkan prestasi yang membanggakan bagi FEB Unisma menjadi the winner Hijab Radar Malang. Ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan karena tidak semua loh bisa terpilih. Benar sekali. Nah, alhamdulillah FEB Unisma bisa menjadikan pemecah telur bagi mahasiswi Unisma untuk berlaga di bidang ini. Nah, untuk itulah tentunya dari Mbak Ida Ayu Lestari, kalau kita lihat dari talenta-talentanya bisa nge-MC. Kemarin juga punya prestasi apa Mbak? Yuk ya? Yuk Mojokerto. Dan sekarang di The Winner Hijab Radar Malang tentunya juga didukung oleh 3B kan? Iya, Brand, Beauty, and Behavior. Nah, inilah contoh konkret dari mahasiswa FEB Unisma yang betul-betul bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi baik secara akademik dan non-akademik. Nah, sebagai dekan dan pimpinan FEB, kami turut berbahagia dan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan prestasi ini bisa dipegang dengan baik, karena memegang predikat the winner Duta Hijab itu kan betul-betul harus memiliki katakanlah apa ya, kekuatan-kekuatan yang bisa mendukung bahwa dia betul-betul menjadi duta hijab. Nah, kayak apa? Nah, nanti tentunya kami berharap betul-betul bisa mengajak adik-adik dan kader-kadernya supaya bisa lebih berprestasi lagi. Selamat ya Mbak Ida. Tentunya kalau kepingin seperti Ida Ayu gitu ya Bu, tentunya harus bergabung di Universitas Islam Malang dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Betul Mbak. Nah, itu yang tentunya harus kita beritahukan kepada publik bahwa di fakultas ini loh, baik talenta akademik dan non-akademik betul-betul dikelola dengan baik supaya menjadi SDM unggul untuk Indonesia maju. Benar sekali. Jadi nggak hanya cantik dan gantengnya aja ya Bu, nggak hanya beauty-nya aja nih yang menonjol gitu. Iya, betul Mbak. Oke, jadi di sini Bu Dekan memberikan satu hal kenang-kenangan begitu ya, untuk seorang Ida Ayu untuk mengapresiasi sebagai winner Duta Hijab Radar Malang tahun 2022. Oke, ini ya, selamat ya Mbak Ida Ayu. Mudah-mudahan kenang-kenangan dari FEB ini bisa memacu untuk lebih berprestasi lagi. Terima kasih.
Kami ucapkan selamat untuk ngobasnya. Semoga semakin berkibar untuk episode selanjutnya. Kejar itu semua talenta-talenta dari teman-teman mahasiswa yang berprestasi supaya bisa memicu kepada yang lainnya lebih berprestasi lagi. Baik, terima kasih ya. banyak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ida Ayu selaku winner Duta Hijab Radar Malang tahun 2022 ya. Waduh, prestasinya luar biasa banget nih teman-teman. Asalnya dari mana kalau boleh tahu nih sebelumnya Kak Ida? Ya Kak, saya aslinya dari Kabupaten Mojokerto. Oh ya, Masya Allah, impor, pengiriman jauh, apa itu namanya ya? Saya kok jadi lupa. Jadi gimana nih? Bisa ceritakan nggak Ida Ayu ini waktu kecil seperti apa? Oke, baik Kak. Waktu kecil saya itu sangat berbanding terbalik dengan saya yang sekarang. Karena saya dulunya adalah orang yang sangat pendiam dan tentunya tidak suka untuk berinteraksi dengan orang lain. Tetapi pada akhirnya, pada saat saya berusia 17 tahun, saya mulai belajar untuk bisa keluar dari zona nyaman sehingga bisa seperti sekarang ini. Wah, tentunya di balik Ida Ayu yang sekarang ada dukungan dari orang tua. Nah, didikan seperti apa sih yang bisa membuat Ida Ayu ini keluar dari zona nyaman? Ya, tentunya orang tua sendiri selalu mendukung saya dalam hal apapun. Tentunya untuk berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan sehingga orang tua saya juga selalu berpikir dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk saya sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Wah, Masya Allah sekali seorang Ida Ayu gitu ya. Jadi Duta Hijab Radar Malang tahun 2022 dan banyak sekali prestasi-prestasi lainnya. Nah, dari yang saya baca nih, yang saya stalking gitu ya, seorang Ida Ayu ini menggeluti dunia pageant gitu. Kenapa harus dunia itu? Apa yang membuat itu berbeda gitu menurut Ida Ayu? Ya, saya mulai tertarik dengan dunia pageant itu awalnya dari tahun 2020 dan pada saat itu saya sangat senang sekali untuk mencari informasi tersebut kepada teman-teman saya yang mengikuti pageant tentunya, tapi pada saat itu saya belum berani untuk mencoba dan pada akhirnya pada tahun 2021 kemarin saya mencoba untuk mengikuti Duta Wisata Gus dan Yuk Kabupaten Mojokerto. Luar Seperti biasa. itu. Nah, kayak gitu itu Kak, seperti yang sudah dibahas tadi ya, seorang Ida Ayu itu seorang yang pendiam dan berbanding terbalik gitu ya. Jadi hal apa sih yang buat Ida Ayu akhirnya berani, oh aku punya selera nih di sini, aku bisa nih di sini kayak gitu? Iya, karena saya berpikir kalau saya tetap seperti itu maka saya akan selamanya tidak bisa di zona nyaman, di zona nyaman, tidak bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Dan pada akhirnya saya mencoba untuk berani dan sebenarnya yang menginspirasi saya adalah saya ingin memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar saya dan yang pasti saya juga ingin membanggakan orang tua saya sendiri. Benar dan sekali. Setelah saya mengikuti, ternyata saya menemukan berbagai banyak hal, saya bisa belajar banyak hal. Bukan hanya dari segi kita sebagai duta yang mempresentasikan, misal duta wisata kan mempresentasikan wisata gitu. Tapi bukan hanya belajar tentang itu, tapi juga belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa bersikap dan menyesuaikan diri, di mana kita pasti selalu bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, seperti itu Kak. Jadi seorang Ida Ayu ini, iklannya sangat luar biasa sekali. Siang Kakak Risma. Aduh, jauh banget nih kayaknya dari Papua ya, sampai telat jam berapa ini? Pesawatnya baru mendarat soalnya. Oh, aduh siap, baik. Kurang koordinasi tadi. Aduh, baik. Wah, ini ada siapa nih Kak? Kalau boleh tahu. Kenalan dong, biar. Namanya siapa Kak? Namanya. Kenalin, aku Ayu. Oke, dari prodi? Akuntansi. Semester? Semester 4. Baik, 1 semester ya kelihatannya. Oh, berarti saya tua gitu maksudnya, mohon maaf. Ya. Nah, jadi kita udah bincang banyak banget nih, Decan, tentang seorang Ida Ayu ini. Jadi aku nih kepo gitu. Masa umur segini gini-gini aja kan? Aduh, iya betul. Butuh Saya lah ya, inspirasi lebih buat pencerahan intinya untuk motivasi diri sendiri untuk lebih berkembang gitu ya. Jadi tadi Ida Ayu udah menyentil banyak banget cerita-cerita di mana dia sangat selalu mengulang kata orang tua gitu. Waduh,
Jadi artis seperti apa sih orang tua ini di mata seorang Ida Ayu? Kalau orang tua tidak bisa didefinisikan ya Kak tentunya. Karena orang tua yang selalu bersama kita dalam baik itu keadaan sedih maupun senang, dan yang pasti orang tua juga yang selalu mendukung kita dalam keadaan apapun, yang selalu memberikan semangat dan selalu ada. Intinya tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Sangat luar biasa berarti ya. Definisinya itu sangat luas begitu ya. Mungkin Decan ada sesuatu yang pingin dicari tahu lebih nih dari seorang Ida Ayu. Motivasi sih kayaknya ya. Motivasinya, kan tadi katanya introvert, apa sih yang bikin berani tampil yuk, kan biasa saya juga seperti itu. Di sini juga saya kan ya sama sih introvert juga, jadi kurang berani untuk tampil di depan kamera seperti ini, sangat tidak biasa. Saya biasa kerja di belakang sana ya, untuk motivasi biar bisa maju di depan kamera, bicara di depan orang, jadi duta. Itu motivasinya apa sih Kak? Oke, baik. Jadi motivasi saya awalnya pada tahun 2021 kemarin, kenapa saya mengikuti Duta Wisata Gus dan Yuk Kabupaten Mojokerto itu awalnya karena saya merasa dengan ikut di sana saya bisa belajar, berkembang, terus juga yang pasti menambah wawasan, dan itu tadi saya ingin memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar saya bisa berkontribusi langsung di dalamnya untuk bersinergi bersama pemerintah mengembangkan wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto. Niatnya mulia itu. ini berarti Baik. Decan, niatnya yang sangat mulia ini. Sangat mengabdi kepada kabupaten ya kelihatannya. Mengabdi pada kabupaten. Baiklah. Baik. Jadi nih dari cerita yang udah beberapa episode yang kita bahas tadi, tantangan apa sih yang dihadapi seorang Ida Ayu? Terlebih lagi kan dia ini Gus Yu, kemudian winner Duta Hijab Radar Malang, dan aku kayaknya pernah stalking bahwasanya juara berapa ya, runner up mungkin. Iya. Putri Coklat ya. Betul. Nah, jadi bisa diceritakan lebih nih ke teman-teman semua, tantangan-tantangan seperti apa sih yang dihadapi seorang Ida Ayu? Jadi mungkin lebih ke ini sih Kak, karena saya kan bertemu dengan teman-teman ya yang memiliki latar belakang yang berbeda, dan mereka semua keren-keren. Yang pasti untuk tantangannya sendiri, yang pertama mungkin dari ini sih, awalnya itu merasa insecure. Karena awalnya saya kan emang pendiam, dan kemudian sekarang harus berusaha untuk bisa tampil di hadapan banyak orang. Mungkin itu tantangannya. Tapi sekarang saya bisa banyak belajar, saya harus bisa berani tampil di hadapan banyak orang, kemudian harus sekarang di Duta Hijab Radar Malang saya bertemu dengan 20 orang yang di sana cewek semua. Nah itu pasti kayak suatu tantangan tersendiri, dimana saya harus bisa selalu berproses bersama mereka agar selalu sejalan menjalankan segala program kerja yang ada. Mungkin tantangannya itu. Ya, tadi sempat nyentil soal insecure. Masa Ida Ayu, seorang Ida Ayu gitu insecure dengan ya bisa dibilang lah ya sudah cantik, tinggi ya kan? Ada apa itu ini? Masa insecure dengan yang sudah dibiarkan. Tapi emang iya sih, menurutku juga insecure tuh penting supaya bisa mengembangkan diri. Tanggapan Kakak Ida bagaimana sih soal insecure masa? Untuk masalah insecure ya, pasti tiap orang mungkin merasakan hal itu. Tapi kita bisa mengatasinya. Saya selalu berpikir bahwa kita setiap manusia diciptakan dengan keunikan masing-masing, kita memiliki kelebihan masing-masing, dan yang pasti untuk mengatasi hal tersebut, saya berusaha belajar. Misal, saya insecure dalam hal public speaking gitu. Saya selalu berusaha untuk meningkatkan hal itu dengan cara belajar, entah itu kepada teman yang emang udah jago, ataupun baca berita tiap hari gitu. Itu juga bisa meningkatkan cara kita berkomunikasi juga kan, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari followers nih, dari followers media yang udah puluhan ribu gitu. Waduh, ya. gokil. Pertanyaannya udah banyak banget, kita ambil satu gitu ya. Kebetulan kemarin kita ada ngepost Q&A ya. Iya, bener banget. Karena mungkin banyak yang tertarik banget nih mengenai personality dari seorang Ida Ayu. Jadi di sini pertanyaannya gini nih. Jadi menurut seorang Ida Ayu, gimana sih menanggapi apabila seseorang itu memiliki gelar sebagai duta tapi masih sering melepas dan memakai kembali gitu, jadi tidak konsisten terhadap hijabnya? Oke, baik. Kalau untuk masalah hijab itu kembali ke diri kita masing-masing, dan seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 59, di sana dijelaskan bahwa hijab adalah suatu kewajiban. Jadi sebenarnya itu tergantung tanggung jawab kita. Kita sebagai teman hanya bisa untuk mengingatkan tentunya. Betul. Jadi semua itu tergantung ke dirinya masing-masing, seperti itu sih Kak. Kalau masalah hijab. Kalau misalnya hijab dan pakaian itu kan personal sekali ya, maksudnya nggak bisa kita nggak bisa ngatur ya. Kalau apalagi di zaman sekarang yang apa-apa serba tersinggung gitu,
sangat susah sih kalau mau ngatur. Mengingatkan tapi nanti takutnya Iya, jatuhnya baper betul. gitu kan, agak riskan Sangat lah. susah masyarakat kita nih saat ini ya. Mungkin Jadi bisa nih, seorang Ida Ayu ini otomatis kan punya support system seperti Decan Waduh, mungkin. respect. Jadi Decan Iya. ini punya seorang support system pacar Waduh, gitu ya, yang waduh, sangat cantik. Aduh. Punya pacar yang sangat cantik gitu. Waduh, Jadi kalau waduh, seorang waduh, Ida Ayu waduh. nih, support systemnya tuh siapa gitu? Gila. Yang pasti yang utama orang tua, Wah. kembali lagi orang Kembali tua. lagi orang tua, Orang tua baik. yang utama, Orang tua kemudian dan- ada beberapa teman terdekat yang selalu membantu, yang selalu ada dan selalu bisa untuk direpotkan yang pasti. Iya. Jadi pada dasarnya seorang Ida Ayu tuh suka merepotkan itu teman-teman. fungsi teman. Kan itu sebenarnya fungsi teman kan. Baik. Masa teman nyusahin aja. Enggak bisa dong. Harus ada direpotkan. Iya, saling Betul kan? itu ya Iya. menguntungkan. Jadi circle itu penting lah ya. Simbiosis Circle mutualisme, itu baik. penting banget buat perkembangan diri kita. Lingkungan yang baik itu juga bagus banget buat apa ya, motivasi untuk mengembangkan bakat dan lain sebagainya, itu penting banget. Betul sekali. Kalau organisasi sendiri ya, di Unisma ini sudah ikut berapa organisasi kakak? Kalau di Unisma aku ikut Hima Prodi Akuntansi, kemudian CPA, sama yang satunya UKM JHH. Oh baik. Kan di apa namanya, di Unisma juga kan ada duta ya. Iya. Nah itu kakak nggak termasuk. Nah ini salah satu dutanya. Iya kakak nggak Aduh, aku termasuk. insecure loh kalau disandingnya sama winner Dujab ya, mohon maaf. Nggak tertarik masuk ke duta Unisma. Ya sebenarnya ini ada sedikit cerita ya Kak. Oh baik. Tahun ini aku bingung antara mau mengikuti duta hijab atau duta kampus Unisma seperti itu. Tapi karena emang waktu penyelenggaraannya lebih dulu di duta hijab, akhirnya ya udah aku daftar di duta hijab. Seperti Dia itu. modelnya iseng tapi winner. Bayangin Iya. aja iseng tapi winner. Hoki tahunan. Enggak dong. Berarti Berarti kan cuma iseng, sebenarnya udah niat juga. Baik, Baik. Masya Allah, berarti Sangat persiapannya luar biasa. udah mateng lah intinya. Sangat luar biasa. Jadi nggak hoki tuh Decan. Jadi Maaf, agak maaf. sebel nih kalau orang udah usaha dibilang hoki tuh agak kayak Maaf. macam mana nih orang. Jadi nih, Ida Ayu, tips apa sih yang mau Ida Ayu kasih ke teman-teman semua untuk Iya. setidaknya bisa seperti Ida Ayu atau bahkan lebih gitu ya? Yang pasti ini sih harus berani untuk keluar dari zona nyaman, Benar, mencoba berani. hal baru, jangan pernah takut salah atau takut gagal, karena sesungguhnya kegagalan adalah bagian dari proses. Maka Benar, dari benar. itu kita harus selalu meningkatkan rasa kepercayaan diri. Yang penting itu sih percaya diri, karena itu adalah kunci dari segalanya. Oh, kunci dari segalanya, Oh, luar biasa sekali. Jadi lebih baik mencoba dulu. Iya. Jadi kita tahu nih sampai di mana potensi kita tahu, intinya buat bahan evaluasi aja lah Iya, ya. betul. Tapi kalau ngomong-ngomong percaya diri, nggak semua orang ya, maksudnya ya ada sih orang sebagian bisa ningkatin percaya diri tanpa support system, bisa ngedukung diri sendiri. Ini curhat ini Nah. konsepnya ini. Iya, saya curhat ya. Ya gimana sih cara memotivasi diri supaya bisa lebih pede gitu? Mungkin ini sih, aku biasanya kayak selalu ya nonton beberapa orang yang menurutku emang itu bisa membuat aku ini, Keren Kak. nih, kayak ini Iya, gitu ya. terinspirasi gitu. Benar-benar. Terus juga yang pasti balik lagi itu tadi harus berani mencoba. Karena kalau diam aja pasti kita nggak bisa maju kan Kak. Jadi Benar-benar. harus selalu berusaha meningkatkan dan mengembangkan potensi yang kita punya, terus gali hal tersebut sehingga kita bisa menemukan ini loh kita loh ternyata bisa gitu. Kalau diam aja pasti kan nggak tahu ya potensi kita itu seperti apa. Mungkin aku juga nambahin ya, kalau aku sendiri juga mungkin berbanding terbalik gitu sama kayak Ida Ayu, aku tuh diem gitu ya. Diem sebenarnya tuh pendiam gitu. Sangat tidak percaya. Serius nih. Jadi tuh dulu kalau aku pingin tahu kayak gimana sih Risma gitu ya, kayak gimana sih seorang Risma itu biasanya bercermin. Jadi di depan cermin itu ngobrol aja apa aja yang Iya. pingin diomongin itu diluapin aja. Jadi kita tahu kayaknya aku belibet deh ngomong ini, kayaknya aku nggak bisa deh ngomong ini kayak gitu. Itu adalah salah satu kunci buat yakinin diri sendiri biar percaya diri itu tumbuh gitu. Terus kalau dari saya untuk jadi supaya bisa didengar, kita juga harus mendengar orang lain gitu. Kita harus belajar Berat mendengar itu. orang lain. Berat, Iya. benar. Kalau kamu mau didengar, mau ngomong dan didengar, berarti kamu harus belajar mendengar orang lain untuk menerima. saling menghargai. Iya. Respect. Jadi aduh sayang sekali nih Decan, kita udah berada di penghujung acara. Aduh, sayang sekali. Baru Jadi- saya baru datang. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Mungkin kita bakal ada ngobas-ngobas episode selanjutnya. Jadi teman-teman pantengin aja terus. Pantengin terus. Untuk penutup nih,
aku juga mau tanya terakhir untuk Ida Ayu. Jadi pencapaian apa lagi sih yang mau Ida Ayu capai gitu? Ya, untuk sekarang ini kedepannya pasti ingin ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya Kak. Tentunya mungkin seperti ke nasional gitu. Benar-benar. Iya. Miss Indonesia. Waduh, amin. Amin, kan? Amin, bener-bener. Amin. Tapi untuk sekarang ini karena emang di Duta Hijab baru ya, baru awal banget, dan untuk winner itu otomatis menjadi ketua paguyuban, jadi harus bisa benar-benar mengayomi, dan untuk saat ini fokus ke Duta Hijab dulu, tapi tetap berproses dan berusaha belajar tentunya. Nanti untuk selanjutnya mengikuti seperti itu. Sepatah dua kata nih buat teman-teman yang nonton biar nanti di apa? Kayak kutipan dari Waduh, Ida Ayu gitu kan. Quotes of the day. Keren gitu ya kayaknya. Apa ya, untuk teman-teman tetap semangat, selalu berusaha melakukan yang terbaik. Yang penting adalah niat awalnya, dan jangan lupa untuk selalu bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi sesama. Ya, Masya Allah Boleh sekali. tepuk tangannya semuanya. Penonton kita yang sangat puluhan ribu ini. Jadi teman-teman tetap saksikan Ngobas episode selanjutnya. Bye bye. Oke, Kak.